Bismillahirrahmanirrahim. Wa mawala wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jariyat Al-Thalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bermuajahah di tempat yang barokah ini, insyaallah, untuk kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kita masih dalam pembahasan tafsir dari surah An-Nur, yang mana terakhir kita pada pertemuan sebelumnya telah membahas beberapa ayat, dari mulai ayat yang ke-12, 13, 14, 15 sampai dengan 19. Kemudian juga 20 di akhir pembahasan kemarin, 20 juga sudah selesai. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-21, ya, insyaallah malam hari ini kita bahas ayat yang ke-21. Barakallahu fikum. Silakan ditampilkan ayat yang ke-21 dari surah An-Nur. Sambil lalu ya, saya talqin, panjenengan ikuti. Silakan untuk yang pegang mushaf atau HP ya, ditampilkan surah An-Nur ayat yang ke-21. Taib. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar
ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah dan dibalas dengan berlipat-lipat ganda kebaikan. Barakallahu fikum. Silakan dibaca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sungguh setan akan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Taib, barakallahu fikum. Silakan yang ingin baca tafsirnya. Dari walamma naha an hadha dhanbi, ketemu. Jadi walamma naha an hadha dhanbi bi khususihi. Jadi sebelum ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan itu ada prolognya terlebih dahulu. wasawisa wa khutuwatis syaitan yadkhulu fiha sa'irul ma'asi al-muta'alliqati bil qalbi wal lisani wal badani wal hikmatihi ta'ala anna bayyana al-hukma wa huwa naha an ittiba'i khutuwatis syaitan wal hikmatu wa hiya bayan ma fil manhi anhu min asy-syarril muqtada wa da'i tarkihi faqala wa man yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ay asy-syaitan ya'muru bil fahsya' ay ma tastahqiruhu al-'uqul والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه والمنكر وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك فنهى الله عنها للعباد نعمة منه
عليهم أن يشكروه ويذكروه لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس بالرذائل والفقائح فمن عليهم أن نهاهم عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونقلها ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا أي ما تطهر من اتباع خطوات الشيطان لأن الشيطان يسعى هو وجنده في الدعوة إليها وتحسينها والنفس ميالة إلى السوء أمارة به والنفس مستوهم على العبد من جميع جهاته والإيمان غير قوي فلو قل لي وهذه الدواعي ما زكى أحد بالتطهر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات فإن الزكاة يتضمن الطهارة والنماء ولكن فضله ورحمته ولكن فضله ورحمته أوجب أن يتزكى منكم من تزكى. Baik. Itu kurang sedikit itu. من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ولهذا قال ولكن الله يزكي من يشاء من يعلم منه أن يزكى بالتزكية ولهذا قال والله سميع عليم. Baik, barakallah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata muallif yakni Syekh Sa'di rahimahullah, walamma naha an hadza dzambi bi khususihi. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dosa ini dengan kekhususannya. Telah dijelaskan tentang dosa zina, kemudian menuduh zina yakni qadzaf, kemudian tentang menceritakan hal yang belum jelas kepastiannya, seperti yang dilakukan oleh kaum munafikin, menceritakan atau menuduh Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Jadi an hadzal dzanbi di sini adalah tentang dosa zina dan menuduh orang berzina. Naha an adz-dzunubi umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang dari dosa-dosa secara umum. Ya, setelah sebelumnya ayat-ayat sebelumnya sedari awal itu membahas tentang zina secara khusus, maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari dosa-dosa secara umum. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Ai maksudnya, jadi yang dimaksud dengan
khutuwati syaitan adalah turuqahu wasawisahu. Ya, jadi yang dimaksud dengan khutuwati syaitan atau langkah syaitan itu adalah turuqahu wasawisahu, adalah jalannya syaitan, dan sawisahu yakni bisikan syaitan. Jadi yang dimaksud dengan la tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian mengikuti langkah syaitan, itu maksudnya jangan kalian mengikuti jalan-jalannya syaitan dan jangan mengikuti bisikan syaitan. Wa khutuwatu syaitani yadkhulu fiha sairul ma'asi. Dan adapun khutuwatu syaitan, ya, khutuwat langkah asyaitan, yadkhulu fiha masuk di dalamnya atau masuk dalam kategori khutuwati syaitan itu adalah sairul ma'asi, seluruh kemaksiatan. Jadi seluruh kemaksiatan jenisnya apa saja itu masuk dalam kategori khutuwat asyaitan al-muta'alliqati bil qalbi wal lisani wal badani, yang mana kemaksiatan tersebut hubungannya, ya, atau yang berkaitan, baik itu berkaitan dengan hati, baik itu berkaitan dengan lisan, baik berkaitan dengan badan. Karena maksiat bisa bermaksiat dengan hati, bisa kita bermaksiat dengan lisan kita, bisa kita bermaksiat dengan badan kita. Maka tiga-tiganya ini, baik itu dengan hati, ya, maupun dengan lisan kita, maupun dengan badan kita, ketika itu maksiat, maka itu masuk dalam kategori khutuwat asyaitan, masuk dalam kategori khutuwat asyaitan. Wa min hikmatihi ta'ala an bayyana al-hukma, di antara hikmahnya, ya, di antara yakni sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, an bayyana al-hukma, Allah jelaskan hukumnya. Wa huwa nahyu an ittiba'i khutuwati asyaitani, yaitu larangan mengikuti langkah syaitan. Wal hikmatu wa huwa bayanu ma fil manhi anhu minasyarri al muqtada. Dan hikmahnya Allah itu, Allah jelaskan apa yang dilarangnya itu dari keburukan yang muqtada, yang terkandung di dalamnya. Semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dijelaskan hukumnya, ini dilarang, ini haram. Kemudian yakni dampak buruknya itu Allah jelaskan. Ini diantara hikmahnya Allah atau maha bijaksananya Allah, kebijaksanaannya Allah. Wadda'i litarkihi, dan Allah mengajak untuk meninggalkannya. Jadi bentuk hikmahnya Allah jelaskan perkara yang haram itu, kemudian Allah juga jelaskan kenapa itu dilarang, kemudian juga Allah menyuruh meninggalkan. Ya. Faqala wa man yattabi' khutuwati syaitani fa innahu ay asy-syaitan ya'muru bil fahsya. Allah Ta'ala berfirman, siapa saja yang mengikuti langkah syaitan, maka sesungguhnya ia syaitan itu ya'muru bil fahsya, mengajak atau senantiasa mengajak kepada perkara yang keji.
ay ma tastafhishuhul uqul wasyara'i'u minadz-dzunubi al-'azimati. Al-fahsya itu ya, perkara yang fahsya itu adalah ma tastafhishuhul uqul, apa yang dipandang buruk oleh al-uqul, oleh akal. Jadi akal ya, manusia yang sehat ya, akal atau yakni perasaan ya, dasar manusia atau fikiran secara asal manusia, fikiran sehat manusia, uqul manusia itu menganggap atau memandang perbuatan tersebut fahsya atau buruk. Jadi dikatakan fahsya, dikatakan keji atau fahsya karena secara akal ya, manusia memandangnya buruk ya. Semua perkara yang fahsya itu secara akal manusia juga sudah menganggapnya buruk, seperti minum khamr, zina dan seterusnya. Itu secara akal manusia memandangnya buruk, apalagi wasyara'i'u, apalagi syariat membenarkannya, syariat yakni menjelaskannya, syariat mematenkannya, minadz-dzunubi al-'azimati, dari dosa-dosa yang besar. Ma'a maili ba'dhin nufusi ilaih ya. Bersamaan dengan itu ada kecondongan ya, jiwa-jiwa atau nafsu-nafsu kita kepadanya, yakni kepada yakni perkara yang fahsya tadi itu. Yakni orang yang dia itu memiliki akal yang sehat pasti memandangnya itu adalah perkara yang buruk. Syariat juga memandangnya buruk. Sedangkan jiwa itu condong kepadanya. Jadi segala yang buruk itu kadang ya, bahkan seringnya manusia itu condong, mail kepada perbuatan tersebut ya. Jadi memang jiwa kita itu memang ammarah ya, ammarah, mengajak kepada yang buruk ya. Makanya dijelaskan nanti bahwasannya jiwa kita itu memang mengajak ya, innan nafsa la ammaratun bisu ya. Meskipun kita secara akal, secara uqul mengetahui bahwasanya itu buruk, syariat menganggapnya buruk, tapi nafsu kita mail atau condong kepadanya. Itu perkara yang fahsya. Kemudian wal munkari, dan perkara yang mungkar. Apa yang mungkar itu? Wa huwa ma tunkiruhul uqul wala ta'rifuhu. Perkara yang mungkar itu adalah perkara yang akal mengingkarinya. Perkara yang mungkar itu akal mengingkarinya, akal tidak membenarkannya. Ini perkara yang salah, ini perkara dosa. Jadi secara akal manusia, yakni akal sehat manusia, pikiran sadar manusia, itu menganggapnya adalah perbuatan yang buruk, perkara yang mungkar ya, perkara yang dilarang, perkara yang mungkar. Dan la ta'rifuhu, tidak menganggapnya ma'ruf, tidak menganggapnya suatu yang baik ya. Makanya di sebagian yakni aturan-aturan di agama lain itu ya sama dengan Islam. Karena apa? Secara akal memang perbuatan tersebut disepakati, seperti mencuri. Ini semua agama yakni melarangnya. Kenapa? Secara akal ya, sifat dasar manusia atau secara akal sehat manusia itu mengingkarinya perbuatan tersebut. Fal ma'asi allati hiya khutuwatus syaitan la tukhruju an dhalik, dan kemaksiatan
yang merupakan langkah-langkah syaitan itu tidak keluar dari hal tersebut. Ya. Kemaksiatan itu tidak keluar dari perkara yang telah dijelaskan tadi. Fanahyullahi anha al-ibadah ni'matun minhu alaihim. Maka larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap langkah-langkah syaitan tadi terhadap seorang hamba atau terhadap hamba-hambanya adalah ni'matun minhu alaihim, merupakan kenikmatan dari Allah kepada mereka, kepada hamba tersebut. Jadi ketika Allah melarang mencuri, melarang berzina, melarang yakni membunuh, melarang riba dan seterusnya, itu merupakan kenikmatan, kenikmatan yang harus kita syukuri, ya. Jadi di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan perkara yang dilarang, ya. Bagaimana seandainya jika kita tidak dilarang dari perkara yang buruk, ya, maka keburukannya akan kembali ke kita dan kaum, ya, muslimin dan manusia seluruhnya. An yashkuruhu wa yadhkuruhu, yang mana tujuannya supaya mereka, yakni hamba-hamba Allah itu mensyukurinya dan ingat kepada Allah, ya. Jadi dengan adanya larangan-larangan Allah itu bukan berarti mengekang kita, tapi itu merupakan nikmat. Larangan-larangan Allah terhadap perkara yang fahsya dan yang mungkar itu sekali lagi itu adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri. Harus kita syukuri dan supaya kita tambah ingat kepada Allah. Li'anna dzalika siyanatun lahum 'anit tadannusi birradha'ili wal qaba'ihi. Karena hal tersebut, yakni larangan Allah tersebut merupakan siyanah, merupakan penjagaan atau perlindungan dari Allah lahum kepada hamba-hambanya dari apa? Dari tadannus, dari perbuatan yang kotor. Birradha'il, ya, atadannus birradha'il, berbuat kotor atau berbuat buruk dengan perkara yang hina, wal qaba'ih, dan perkara-perkara, ya, yang buruk lainnya, ya. Jadi dengan adanya larangan-larangan Allah tersebut, Allah ingin menjaga hamba-hambanya dari perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang hina, perkara-perkara yang buruk. Jadi bukan Allah Subhanahu wa taala itu ingin, yakni mengekang kita atau yakni ingin, ya, mempersulit kita, tidak. Tapi sebaliknya, larangan-larangan Allah itu merupakan kenikmatan dari Allah yang harus kita syukuri, dan Allah ingin menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang kotor, yang keji, yang hina dan yang buruk. Kemudian famin ihsanihi alaihim an nahahum anha kama nahahum an aklis samum al-qatilati wa nahwiha. Maka di antara kebaikannya Allah, yakni ihsannya Allah terhadap hamba-hambanya, Allah melarang mereka dari, yakni dari perbuatan-perbuatan fahsya dan mungkar tadi. Kama nahahum an aklis samum al-qatilah wa nahwiha. Sebagaimana Allah melarang mereka, ya, dari makan racun, ya, yang membunuh dan yang semisalnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang dari perbuatan yang mungkar dan yang keji itu, ya, sama seperti Allah melarang seseorang itu makan racun, ya. Ini pendekatan, ya. Dan memang makan racun itu memang haram, ya, sama dengan bunuh diri. Tapi yang dimaksud di sini adalah pendekatan, bahwasannya jadi larangannya Allah itu sama seperti seakan-akan Allah itu melarang kita dari makan racun. Kalau racun semua sepakat, ya.
Sampai orang yang bodoh ya, kecuali orang yang nggak ngerti racun ya, seperti anak kecil itu ya, jadi dia benar-benar tidak tahu. Tapi kalau orang yang yakni punya akal sedikit ya, punya akal meskipun sedikit ya, punya akal meskipun sedikit, tidak mau yakni makan racun atau minum racun. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari perbuatan atau perkara yang keji dan mungkar itu seakan-akan seperti Allah melarang kita dari makan atau minum racun. Saking sayangnya Allah kepada kita. Jadi bagaimana kita itu tidak terjatuh dalam makan dan minum racun tersebut ya. Namun ya, banyak dari hamba-hambanya yang malah makan dan minum racun. Maksudnya apa? Terjatuh di dalam perkara yang keji dan mungkar. Padahal yakni penjagaan Allah atau perhatiannya Allah ya, sianahnya Allah kepada kita itu sangat besar. Dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejelas-jelasnya di dalam Al-Qur'an perkara yang dilarang tersebut. Kemudian walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sekiranya bukan karena karunia dari Allah terhadap kalian, dan juga sekiranya bukan karena rahmat Allah ya terhadap kita ya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada atau tidak akan ada yang bersih di antara kalian ya, seorang pun selama-lamanya. Seandainya bukan karena karunia dari Allah, bukan karena rahmat dari Allah, maka nggak ada orang yang bersih ya di muka bumi ini. Dan memang nggak ada yang bersih nyatanya, tapi minimal Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan yakni penghapusan dosa ya, pengampunan, ditutupinya aib ya, diberikan kesempatan taubat dan lain sebagainya. Jadi seandainya bukan karena rahmat dan karunia dari Allah, maka tidak akan ada yang bersih di antara kita selama-lamanya. Ai ma tathuru min ittiba'i khutuwati asyaiton. Maksudnya tidak ada yang tathur, yakni tidak ada yang suci dari atau tidak ada yang bersih dari ittiba khutuwati syaiton, dari mengikuti langkah-langkahnya syaiton. Jadi tidak ada yang merasa tidak, saya nggak pernah mengikuti langkah-langkahnya syaiton ya. Jadi tidak akan ada yang bersih atau suci dari mengikuti langkah-langkahnya syaitan kalau kita tidak ya diberikan karunia dan rahmat dari Allah ya. Ketika kita iwatalimah rahimani wa rahmakumullah ya, terjaga dari langkah-langkah syaitan itu atau tidak mengikuti langkah-langkah syaitan itu, maka ketahuilah itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Umpamanya ketika hari ini kita terjaga dari bermaksiat kepada Allah, maka ketahuilah itu karunia dan rahmat dari Allah, bukan semata-mata dari usaha kita. Itu karena rahmat dan karunia dari Allah. Karena kalau tidak ada rahmat dan karunia dari Allah, semuanya ya, tidak seorang pun itu ya yang ada di dunia ini kecuali dia pasti mengikuti langkah-langkah syaitan tersebut. Lianna syaitana yas'a, karena syaitan itu yas'a, terus menerus berusaha. Huwa wa junduhu fid da'wati ilaiha wa tahsinuha. Dia yakni syaitan dan bala tentaranya fid da'wati ilaiha, senantiasa mengajak kepada langkah-langkahnya tersebut, yakni langkah-langkah syaitan tersebut, wa tahsinuha, dan
memperbagusnya, jadi memperindahnya, yakni memperindah langkah-langkah setan tersebut. Maksudnya kemaksiatan tersebut itu diperindah sehingga manusia ya tertarik dengannya. Ya. Setan terus menerus yas'a, terus berusaha. Wan nafsu miyalatun ila su' ammaratun bihi. Sedangkan jiwa kita itu miyalah, memang sudah punya kecondongan, punya yakni kecenderungan ila su' kepada keburukan. Setan terus yakni mengajak atau berdakwah atau menghiasi kemaksiatan tersebut, sedangkan memang bawaan dari jiwa kita itu miyalah ilasu, memang cenderung kepada keburukan, ammaratun bihi, dan senantiasa jiwa kita itu ngajak merintah kepada yakni perbuatan buruk tersebut. Wan naqsu mustawlin 'alal 'abdi, sedangkan sifat kekurangan itu mustawlin, yakni meliputi 'alal 'abdi min jami'i jihatihi, dari semua sisinya. Sedangkan memang kita itu memang terliputi oleh kekurangan-kekurangan. Maksudnya banyak kekurangan-kekurangan. Memang kita itu bawaannya memang sudah kurang. Manusia itu memang yakni an-naqsu, punya an-naqs, semuanya punya kekurangan. Ya. Jadi kekurangan itu serba kurang, itu serba punya sifat kekurangan itu memang mustawlin 'alal 'abdi min jami'i jihatihi. Dari segala sisinya kita memang sudah kurang. Setan terus menerus nyerang kita, ya. Nafsu kita memang bawaannya ke sana. Terus kita juga yakni penuh dengan kekurangan dari segala sisinya. Wal imanu ghairu qawiyyin, sedangkan iman kita tidak kuat. Karena iman kita yazid wayang kus, ya terkadang naik, ya terkadang turun terus, terkadang sampai serendah-rendahnya iman. Ya terkadang ketika tinggi ya tinggi sampai setinggi-tingginya iman. Ya, tidak ada jaminan kita naik terus iman kita. Intinya iman kita itu ghairu qawiyyin, tidak kuat. Ya. Falau khulliya wa hadhihi dawa'i ma zaka ahadun bitatahhuri minadz-dzunubi was-sayyiati. Seandainya dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dibiarkan gitu ya, enggak Allah kasih karunia, enggak Allah kasih rahmat, wis dibiarkan dengan keadaan yang seperti yang dijelaskan tadi itu. Memang manusia itu bawaannya kepada asu, kemudian setan terus nyerang, kita serba kekurangan, kemudian yakni kita memang imannya lemah, terus dibiarkan sama Allah, khulliya, sama Allah memang dibiarkan. Seandainya dibiarkan, ya, maka ma zaka ahadun bitatahhuri minadz-dzunubi was-sayyi'at, maka enggak ada yang suci, enggak ada yang bersih, ya, seorang pun dari yakni dosa dan kesalahan. Ya. Dan memang tidak ada yang suci, tidak ada yang bersih. Tapi paling tidak minimal kita itu tiap harinya itu dijaga oleh Allah. Ya, terkadang jatuh bersih lagi, jatuh bersih lagi. Seandainya nggak dikasih rahmat dan karunia dari Allah, ya kotor terus tiap hari. Kalau kita itu masih dikasih rahmat dan karunia dari Allah itu masih jungkir balik katanya orang. Jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Apalagi tidak dikasih rahmat dan karunia dari Allah, maka nggak ada yang suci sama sekali. Wan nama'i bi fi'lil hasanat, dan tumbuhnya atau yakni tumbuhnya melakukan kebaikan. Kalau seandainya tidak dikasih rahmat dan karunia dari Allah, ya, dibiarkan begitu saja, maka tidak ada yang yakni melakukan kebaikan itu. Ya, nggak ada yakni dorongan untuk melakukan kebaikan. Fa inna zakaa yatadammanu at-taha
yatadammanu at-taharata wan namaa. Karena sesungguhnya az-zakah ya, jadi ketika Allah mentazkiyah itu yatadamman ya, mengandung atau ya at-taharata wan namaa, yakni suci dan tumbuh. Ketika Allah mentazkiyah atau mensucikan ya, mensucikan diri kita, maka yang dimaksud adalah at-taharah ya, dan an-nama. At-taharah itu menghapus ya, menghapus dosa-dosa kita. An-nama itu mengembangkan ya, yakni menumbuhkan, memotivasi kita, menumbuhkan semangat untuk melakukan kebaikan. Walakinna fadlahu wa rahmatahu aujaba an yatazakka minkum man tazakka. Akan tetapi karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah ya, itu aujaba an yatazakka minkum man tazakka, maka mewajibkan, karena dengan ya keduanya, yakni karunia dan rahmatnya Allah itu mewajibkan seseorang itu untuk yatazakka, membersihkan dirinya, bagi orang yang mantazakka, bagi orang yang memang menghendaki untuk mensucikan diri. Maka akan senantiasa ada setiap hari itu orang yang tazakka, mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Karena apa? Karena adanya fadlah tadi dan rahmah. Ada karunia-Nya Allah dan rahmatnya Allah. Seandainya nggak ada karunia dan rahmatnya Allah, nggak ada orang yang yatazakka tadi ya, nggak ada orang yang mensucikan dirinya, membersihkan dirinya. Wa kana min du'ai an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah di antara doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikan kepada jiwaku ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, dan bersihkan ya Allah, sucikan ya Allah jiwa tersebut, karena sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan, yang membersihkan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau adalah pelindung dan penjaga jiwa tersebut. Walihada qala walakinallaha yuzakki may yasha. Oleh karenanya Allah berfirman ya, yakni penutup ayat tersebut, walakinallaha yuzakki may yasha, akan tetapi Allah mensucikan, yang membersihkan, yakni jiwa orang-orang yang Dia kehendaki. Man ya'lamu minhu an yazzakka bitazkiyati walihada qala wallahu sami'un alim. Allah mengetahui siapa yang memang berhak untuk ditazkiyah dan Dia memang mau bertazkiyah. Makanya Allah berfirman ya, wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi yang tazakka dan siapa yang berhak ditazkiyah oleh Allah, itu Allah ketahui, ini yang berhak, ini yang tidak. Baik, barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa dibahas untuk pertemuan kita malam hari ini. Jika ada yang ditanyakan, monggo setelah adzan. Monggo diadzani dulu. Monggo, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi sudah dijelaskan bahwa barang siapa yang mensucikan dirinya. Yang saya tanyakan itu artinya mensucikan dirinya itu apakah mensucikan hatinya dari syirik menuju tauhid, atau mensucikan dirinya dari perbuatan dosa-dosa biasa, istilahnya itu tobat sehari berapa 100 hari lebih itu. Baik, barakallahu. Barakallahu fikum. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mensucikan diri ya. Jadi tazakka ya, qad aflaha man tazakka ya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang
mensucikan dirinya. Mensucikan dirinya di situ ya, pertanyaannya tadi apakah dari syirik kepada tauhid saja atau mencakup juga yang lainnya, yakni dosa kepada kebaikan dan seterusnya. Nah, iya. Maka mensucikan diri itu dari semua sisi, dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Terutama adalah perkara syirik ya, itu nomor 1. Jadi sebelum yang lainnya adalah perkara syirik terlebih dahulu. Jadi sebelum yang lain-lainnya itu yang syirik ini yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya yakni dosa besar, kemudian perkara bid'ah, kemudian yakni dosa-dosa lainnya di bawahnya. Jadi mensucikan diri itu beda dengan menganggap diri kita suci ya. Makanya di dalam ayat lain juga fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian suci. Kalau di ayat tersebut itu tuzakku itu menganggap diri kita suci. Tapi kalau tazakka ya tazakka itu mensucikan diri. Jadi bukan zakka yuzakki tapi tazakka ya tazakka. Kalau menganggap diri kita suci berarti kita sudah bersih dan tidak mau kita mentazkiyah diri kita, dan kita sudah menganggap diri kita sudah bersih dari dosa. Ini tidak boleh, dilarang. Tapi kalau mensucikan diri, yakni membersihkan diri kita, yakni dari mulai yang paling tinggi, paling besar sampai yang paling kecil, maka ini adalah usaha yang mulia ya, yang mana prosesnya memang butuh yakni butuh himmah, butuh yakni kesungguhan, butuh ya yakni daya upaya yang kuat ya untuk mentazkiyah diri kita tersebut. Jadi bukan perkara yang kecil ya. Makanya pembahasan para ulama berkenaan dengan tazkiyatun nufus itu ya terkadang disubkan atau dibahas dengan pembahasan yang khusus karena memang panjang. Bahkan ada yang memang satu kitab khusus membahas tentang tazkiyatun nufus karena memang pembahasan masalah tazkiyah itu bukan perkara yang kecil. Tapi mencakup ya banyak hal ya, mencakup banyak hal dari perkara syirik sampai yang paling bawah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Silakan yang lainnya. Monggo, sebelum ditutup. Silakan. Kemarin yang titipan pertanyaan itu sudah? Oh sudah. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Terkait dengan Allah melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan. Kita terutama yang sudah ngaji ini kan berusaha untuk memperbanyak istighfar, kemudian doa-doa mohon perlindungan kepada Allah. Tapi kita ini tetap tergoda. Itu gimana sih? Apakah memang doa kita yang kurang ikhlas atau gimana sih? Barakallahu fikum. Ya. Kalau kita merasakan dengan perasaan tersebut atau yakni ya. Saya ulangi pertanyaannya ya, mungkin yang di atas juga ingin mendengar. Ya, kita yang sudah ngaji, ya, tapi masih terjatuh dalam, yakni atau tergoda dalam keburukan atau kesalahan. Itu apakah doa kita yang kurang atau bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Jadi ini menunjukkan bahwasannya ya, kita semakin yakin akan kebenaran firman Allah tadi itu.
Jadi walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Seandainya tidak karena karunia dan rahmat dari Allah, maka tidak ada seorang pun yang bersih di antara kalian selama-lamanya. Jadi memang benar-benar kita itu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah. Orang yang dilindungi dari kesalahan tersebut. Maka kita senantiasa minta itu rahmat dan karunia dari Allah tersebut. Dengan cara apa? Kita beribadah kepada Allah, kita perbaiki sehingga kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah tersebut. Ya. Jadi kita perbaiki ibadah kita, kita istighfar, itu sudah benar. Kita taubat, itu benar, sehingga nanti rahmat dan karunia dari Allah itu diberikan kepada kita. Jadi kita ini hidup ini bukan untuk menjadi orang yang yakni tidak punya salah sama sekali, tapi kita hidup ini mencari ridhonya Allah. Bagaimana mencari ridhonya Allah, mencari rahmatnya Allah, karunianya Allah tadi? Ya berusaha menjalankan semua yang diperintah, meninggalkan semua yang dilarang dengan semaksimal mungkin. Ya. Adapun yakni usaha kita untuk bersih total, mengandalkan usaha kita itu tidak akan pernah mungkin. Mengandalkan semata-mata usaha kita, karena tadi sudah dijelaskan. Ya, seandainya tidak ada rahmat dan karunia dari Allah, hanya jadi khuliyah tadi itu, dibiarkan begitu saja dengan keadaan manusia, imannya kurang, ya, terus juga setan terus nyerang. Terus juga memang jiwa kita itu sudah mail atau memang condong kepada keburukan dan mengajak kepada keburukan. Terus juga dengan banyaknya yakni atau kelemahan iman kita, maka sebenarnya tidak bisa kita kalau mengandalkan diri kita. Mengandalkan diri kita itu kita tidak akan pernah bisa. Ya. Siapapun itu, ya, siapapun itu. Jadi kita itu bisa ya selamat dari perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, itu karena karunia dan rahmat dari Allah. Ya, karena karunia dan rahmat dari Allah. Ketika kita terjatuh, ya langsung balik kepada Allah. Tapi alhamdulillah kita balik kepada Allah itu berarti menunjukkan kita ya masih mendapatkan rahmat dari Allah. Kalau kita tidak berbuat salah sama sekali, itu tidak akan pernah mungkin. Ya, tidak akan pernah mungkin. Ya, manusia itu kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabu. Jadi kalau kita bertanya apakah bisa kita tidak berbuat dosa sama sekali, tidak akan pernah bisa. Jadi ketika kita berdosa, iya, memang kita pernah berbuat dosa, tapi kita harus langsung bertobat kepada Allah. Ada lagi? Monggo. Tidak ada? Cukup? Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf, yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.